warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi jami'in ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala mukhbiran azima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini ada satu ajaran bahwa hidup itu yang diinginkan oleh siapa saja adalah keberkahan. Berkah itu sendiri tazidul manfaah. Berkah artinya senantiasa bertambah manfaat dari hari ke hari dan begitu seterusnya. Manfaat itu akan terus ada dalam hidup setiap orang. Dan karena itu banyak di antara kita orang yang dalam hidup ini selalu ingin mencari keberkahan-keberkahan. Umur yang Allah berikan, yang kita inginkan adalah keberkahan. Dari harta yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita, yang kita inginkan juga adalah keberkahan. Dan bahkan semua aspek kehidupan yang kita jalani, yang kita minta dan yang kita inginkan, semua itu ada dalam keberkahan. Artinya senantiasa bertambah manfaat. Hidup selalu bermanfaat. Harta selalu bermanfaat. Waktu selalu bermanfaat. Gerak dan diam kita berusaha untuk selalu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sederhana saja untuk mendapatkan semua keberkahan-keberkahan dalam perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan keberkahan itu ada 3 titik kunci keberkahan. Apa 3 titik kunci keberkahan yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan buat kita dalam hidup ini? Pertama adalah orang tua. Sehebat apapun kita hidup di alam dunia ini, sepintar dan sepandai serta sekaya apapun, manakala kita jauh dari orang tua, manakala kita tidak berbakti kepada orang tua, manakala kita membangkang dan kita melawan orang tua kita, maka jangan harap semua hidup kita ada dalam berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada dan terjadi ketika kita jauh dari orang tua, ketika kita melawan orang tua, ketika kita tidak mengindahkan perintah untuk berbuat taat yang datang dari orang tua, kita abaikan itu semua saran-sarannya, saran-saran kebaikan dan saran-saran kemuliaannya kita tinggalkan, maka keruntuhan hidup, maka kebangkrutan hidup akan ada pada kita. Karena itu, maka marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita
dari sejak saat mereka masih hidup saat ini dan bahkan sampai mereka meninggal dunia, dengan kita mendoakan mereka dan kita melakukan amal-amal soleh yang diajarkan dan diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kisah yang menceritakan tentang hal itu. Lalu siapa lagi titik keberkahannya Allah dan Rasulnya perintahkan agar kita berbakti kepadanya, kita mengikuti saran-saran dan nasihat-nasihatnya. Yang kedua adalah guru-guru yang telah mengajari kita makrifat kepada Allah, guru-guru yang telah menuntun kita untuk dapat mengabdi menyembah kepada Allah, guru-guru kita yang dengan semua waktu dan tenaganya mereka kerahkan demi memikirkan kita menjadi murid-murid terbaik, menjadi murid-murid berprestasi, menjadi murid-murid yang tidak tersesat di dunia dan tidak tersesat di akhirat. Mereka para guru adalah orang yang amat sangat berjasa dalam hidup kita, karena semua guru mereka mengajari kebaikan kepada kita. Semua guru mereka mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang lain kecuali mereka fokus waktu mereka fokuskan akal dan pikiran mereka, rencana dan cita-cita mereka untuk mencetak murid-murid untuk menjadikan kita adalah murid-murid mereka yang sukses di segala bidang. Itulah mereka para guru yang begitu amat sangat tinggi cita-citanya dan begitu amat sangat mulia keinginannya, ingin menjadikan muridnya, ingin menjadikan kita hamba-hamba Allah yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan abul wilayah khairun min abil wiladah. Orang tua yang mengajari kita itu bahkan jauh lebih mulia ketimbang orang tua yang melahirkan kita. Karena orang tua yang melahirkan kita, kadang mereka hanya berusaha pagi, sore, siang, malam untuk memberikan nafkah kepada kita. Bahkan kadang-kadang mereka tidak peduli. Nafkah yang mereka cari, yang mereka dapati, entah itu nafkahnya sendiri atau caranya, dengan cara jalan yang haram. Yang penting mereka pulang bisa membawa nafkah untuk anak istri mereka. Dan itu yang kadang ada dan terjadi di tengah-tengah kita. Kita sebagai orang tua, kadang kita tidak peduli dari mana harta kita peroleh, dengan cara apa kita memperoleh harta itu. Kadang kita tidak pikirkan dengan sebaik-baiknya. Yang penting bagaimana kita pulang dari suatu tempat membawa rizki, membawa harta halal ataupun haram, yang penting membawa nafkah. Tapi guru kita, mereka memikirkan kita untuk menjadi yang terbaik, menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang diridhai oleh Allah, menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang tua kita dan guru kita jangan kita sia-siakan. Kenang mereka, bimbing mereka, jaga mereka, hormati mereka, dan muliakan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, manusia yang paling mulia di alam dunia ini, beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu titik kunci keberkahan buat umatnya, buat kita semua. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika hidupnya saja ia memikirkan kita, bukan hanya ketika hidupnya saja ia mendoakan kita, bukan hanya ketika hidupnya saja dia merencanakan kebaikan untuk kita, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala ia masih hidup dan bahkan di penghujung hayatnya, ketika ruhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ia minta adalah selamatkan umatku ya Allah dari siksa neraka. Jangan kau biarkan ada satu umatku yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai ada di antara mereka yang abadi di dalam neraka. Masukkan mereka semua ke dalam surgamu ya Allah. Dan bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil kiamah beliau mencari-cari umatnya dan bahkan beliau masuk ke dalam neraka untuk melihat siapa di antara umat yang masih ada di sana demi Rasulullah memberikan syafaat kemuliaan kepada umatnya. Begitu tinggi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tinggi dan hebatnya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta dan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul sudah bersikap seperti itu, maka seyogianya kita mesti mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau saat ini Rasul sudah tidak ada di hadapan kita, tapi Rasulullah masih ada di dalam hati kita dengan nilai-nilai keimanan yang melekat, dan jangan sampai kita melepaskan nilai keimanan itu dari dalam hati kita. Dan Rasulullah masih tetap mengajarkan kita melalui sabda-sabdanya yang disampaikan oleh para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Mereka lah ulama, mereka lah guru-guru kita yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, 3 orang ini hendaknya kita junjung tinggi, hendaknya kita muliakan mereka, hendaknya hati kita selalu terpaut kepada mereka, karena Allah amat sangat cinta kepada hamba-hamba yang menghormati, yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru-guru, dan berbakti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hari ini hati kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan kita. Guru-guru kita yang masih hidup dan juga yang sudah meninggalkan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini sudah tidak ada di hadapan kita, tapi masih melekat di dalam hati kita. Begitu dekatnya cinta kita kepada mereka, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang nanti di yaumil kiamah akan bersama dengan orang-orang tua kita, bersama dengan guru-guru kita, dan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil bayan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبتنا على دين الإسلام واحفظنا على الإيمان اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم اجمع بيننا وبين أحبائنا وبين آبائنا وبين أساتذتنا ومشايخنا وبين نبينا وبين جميع الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.